warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gestiana Siwi Purwanti. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Binangun, Kabupaten Cilacap. Sekaligus saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan model pembelajaran problem based learning dengan materi struktur dan kaidah teks anekdot. Terima kasih, selamat menyaksikan. Memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Wahid dipimpin doanya terlebih dahulu. Gerak. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Wahid. Baik, sebelum saya memulai pembelajaran, saya akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Indra, Jani, Hadir. Januar, Hadir. Januar Ngesti, Hadir. Jenny, Hadir. Julian Fajar, Hadir. Kevin Adit, Hadir. Kevin Julio, Hadir. Tegar Rugi, Hadir. Kalian, Hadir. Warga, hadir. Zafira, hadir. Zainal, Hadir. baik, semuanya hadir ya, 36 anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, tetap jaga kesehatan ya, karena kalian berangkatnya pagi sekali, setengah 7 sudah harus di sekolahan, setengah 7 sudah harus di sekolah, dan kalian pulangnya sampai sore sampai setengah 4 ya. Baik, selanjutnya sebelum kita melakukan pembelajaran selanjutnya, kita yel-yel dulu biar kita semangat ya. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Negeri 1 Binangun. Bisa. Bisa. Saya. Sketsa Bina. Siap. Santuy. Aktif. 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 Luar biasa. Apakah kalian siap untuk pembelajaran hari ini? Oke, ulangi lagi. Apakah kalian semangat dan siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Siap. Kalau sudah siap, kita tepuk siap terlebih dahulu. Kita mulai ya. Tepuk siap. Tepuk tangan untuk kalian semua. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan menganalisis struktur dan bagian-bagian teks anekdot. Yang kedua, kalian akan menganalisis unsur kebahasaan teks anekdot. Dan yang ketiga, kita akan menyimpulkan pola penyajian teks anekdot. Sampai sini ada pertanyaan atau belum? Sampai sini ada pertanyaan atau belum? Belum. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya mau
Saya, Bu. Silakan Sofyan. Saya pernah membaca teks anekdot di buku paket, contohnya dosen yang menjadi pejabat. Betul sekali, dosen yang menjadi pejabat itu adalah contoh dari teks anekdot. Ada lagi yang sudah pernah mengetahui apa itu teks anekdot? Saya, Bu. Silakan Raga. Teks anekdot adalah teks yang berisi cerita lucu untuk menyampaikan kritik. Teks yang berisi cerita lucu yang menyampaikan kritik. Ada lagi yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan Khairul Wahid. Teks anekdot adalah teks yang digunakan untuk menyindir secara halus kepada pejabat, Bu. Teks anekdot adalah teks yang bisa untuk menyindir secara Halus. halus. Sekali tiga-tiganya betul sekali. Teks anekdot itu teks yang bersifat menyindir secara halus, biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang penting ya, misalnya pejabat. Betul sekali, tepuk tangan untuk 3 teman kalian. Selanjutnya saya ada satu video, silakan kalian simak baik-baik terlebih dahulu ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu isi dari video tadi. Sebelah sana kelihatan ya? Kelihatan, baik. Strukturnya dimulai dari abstraksi. Nanti saya jelaskan setelah ini abstraksi itu apa ya. Bagian abstraksi tadi ada Alkisah, seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati, namun Timur Leng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Leng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuat. Jika ia dapat mengajari keledai itu untuk membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun jika tidak, maka hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. Kemudian 2 minggu kemudian ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah ia kerjakan kepada keledai. Nasruddin lalu menggiring keledai menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Namun, bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tugas Timur Leng. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Jadi, kalau kita juga membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Nah, ini tadi adalah contoh analisis dari teks anekdot ya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu satu persatu. Perhatikan. Tadi sudah ada video cara keledai membaca buku. Ada pesannya atau tidak ya di dalam teks anekdot itu? Ada atau tidak ya? Ada, betul ada. Ada. Kira-kira apa ya? Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita tentu kalian tidak mau ya hal itu terjadi ya. Baik. Setelah ini saya akan menjelaskan mengenai struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot yang pertama adalah berupa abstraksi.
mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya krisis. Apa itu krisis? Krisis itu berupa peristiwa yang disampaikan dalam teks anekdotnya. Yang keempat, reaksi. Reaksi itu tanggapan tokoh lain. Dan yang terakhir adalah kode. Kode apa ya? Bagian akhir cerita yang menunjukkan si
Dani, Januar Manggar. Kelompok 2 ada Jenny, Julian, Kevin Adit, Kevin Julio. Kelompok 3 Keisha, Hoirun, Kiren, dan Marsa Valia. Kelompok 4 ada Marcel, Michael, Misfauna, dan Rakil. Kelompok 5 ada Lutfi, Sofian, Mata, Mendi. Kelompok 6 ada Riko Rifai, Noval, Prasiwi, dan Puput. Kelompok 7 ada Rangga, Ririn, Riana, Sunan. Kelompok 8 Tegar, Valian, Wahid, dan Wahyu. Dan kelompok terakhir adalah Wardah, Yasidin, Zamira, dan Zainal. Silakan bergabung ke kelompok masing-masing. Silakan. Sudah bergabung ke kelompok masing-masing? Sudah. Saya akan membagi
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, di mana keledai yang 9? Abu Ali panik. Ia melompat turun dari keledainya, melihat ke balik bebatuan dan balik pepohonan, tapi tidak ada keledai yang tertinggal. Saya akan menghitung lagi, kata Abu Ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, keledai yang ke-9 pasti sudah kembali. Abu Ali kembali menunggangi keledai dan pergi. Setelah beberapa saat, ia menghitung keledainya lagi, tapi jumlah yang dihitungnya hanya ada 8 ekor keledai. Sekali lagi ia melihat ke balik bebatuan dan balik pepohonan, tapi tidak ada keledai yang tertinggal. Saya akan menghitung lagi, katanya, dan kali ini ada 9 ekor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kelompok dari Indra sudah mempresentasikan hasilnya. Siapa yang akan berkomentar? Silakan. Silakan Mas Amalia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Amalia Ramadhani dari kelompok C, ingin berkomentar kelompok A bahwa analisisnya sudah lengkap. Analisisnya sudah lengkap. Berarti nanti kelompok selanjutnya yang akan maju harus sudah lengkap juga ya. Baik. Sudah, silakan tanggapi. Terima kasih atas komentar yang telah diberikan oleh Mas Al. Ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kelompok selanjutnya yang akan mencoba mempresentasikan hasilnya. Silakan. Kelompoknya Wahid, silakan. Hai, menyimak ya. Silakan dipresentasikan kepada teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E ingin mempresentasikan analisis kaidah kepada teks anekdot berjudul menghitung keledai. Kaidah kebahasan teks anekdot. 1. Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Suatu hari, Abu Ali pergi ke pasar dan membeli 9 keledai. 2. Menggunakan kalimat retoris. Setelah beberapa saat ia menghitung keledai lagi, tapi jumlah yang dihitungnya hanya ada 8 ekor keledai. Sekali lagi ia melihat ke balik bebatuan dan balik pepohonan, tapi tidak ada keledai yang tertinggal. Saya menghitungnya lagi, katanya, dan kali ini ada 9 ekor. Sudah selesai ya? Sudah, silakan. Ada yang mau berkomentar? Saya Bu. Silakan Sauna. Sebelumnya perkenalkan, saya Miss Fauna dari kelompok D. Presentasi dari kelompok E, pola penyajiannya belum ada. Oh, pola penyajian dari teks anekdotnya belum dibacakan ya? Belum. Oke, besok dilengkapi lagi ya. Silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Baik, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Sebelum saya tutup pembelajarannya, saya akan mengadakan evaluasi pembelajaran terlebih dahulu. Saya akan mengadakan kuis dengan menggunakan board wall ya. Silakan setiap kelompok boleh membuka HP-nya satu saja. Silakan. Silakan. Saya sudah share link web ya. Sudah. Kalian nanti pasang-pasangkan jawabannya ya.
Silakan. Kita dapat menganalisis struktur teks anekdot dengan tepat. Kita bisa menganalisis struktur teks anekdot dengan tepat. Betul, Nandi. Ada jawaban lain? Silakan siapa yang menyimpulkan? Silakan, Nathan. Kita dapat menganalisis teks dengan bahasa teks yang sudah dibaca dulu. Boleh. Kita bisa menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot yang sudah kita baca, dan yang terakhir jangan lupa kita sudah bisa menyimpulkan pola penyajian teks anekdot. Baik, betul sekali, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau merefleksi pembelajaran hari ini? Silakan, Prasiwi. Menyenangkan kita jadi lebih paham dalam menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Kemudian tadi diberikan kuis, jadi lebih menyenangkan. Oke, terima kasih Prasiwi, luar biasa ya, kita sudah bisa menganalisis struktur teks anekdot, kaidah kebahasaan, pola penyajian, dan sudah saya sediakan kuis menggunakan board. Menyenangkan ya? Luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semua. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan belajar mengenai teks negosiasi. Ya, nanti kalian belajar terlebih dahulu materi teks negosiasinya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Sebelum ditutup kita yel-yel terlebih dahulu biar kita tetap semangat ya.